Halo Sobat Immanuel, kembali lagi di Basa Basi Immanuel. Bahasana, bahas ini di Immanuel. Ketemu lagi nih sama episode terbaru dari Basa Basi Immanuel. Udah lama ya kita nggak ketemu, ya udah sebulan lebih gitu. Nah, apa kabarnya nih Sobat Immanuel? Aku yakin baik-baik aja sih. Nah, kita nih kembali lagi bertemu di episode terbaru dari Basa Basi Immanuel. Di mana pada episode kali ini agak spesial nih karena topik bahasan kita itu akan ambil dari suatu hal atau peristiwa yang terjadi di negara tetangga kita, bukan di Indonesia loh. Tapi nanti penasaran kan gimana? Tapi kali ini aku nggak sendirian juga, karena nggak mungkin dong sendirian. Kalau sendirian saya basa-basi dengan siapa? Jadi kali ini aku ditemani oleh seorang kapitan. Tidak loh ya. Ya daripada penasaran, mending saya persilahkan aja untuk perkenalkan dirinya. Silakan. Halo Halo. teman-teman basa-basi Immanuel. Ketemu lagi setelah episode yang lalu. Iya. Betul dengan sekali. saya Vikaris Pauline Patricia, Vikaris tahun pertama di GPIB Immanuel. Nah, udah kenal kan? Udah kenal dong, harusnya sih udah nggak mungkin kalau nggak kenal. Nah, jadi aku dan Kak Vikaris malam ini tuh akan membahas suatu tema yang berjudul Hikikomori. Apa tuh Hikikomori? Pasti pada bertanya-tanya dong. Jadi untuk lebih lengkap mengenai hikikomori itu apa, terus apa yang bisa buat hikikomori terjadi, faktor-faktor dan hal-hal lainnya, teman-teman dan Sobat Immanuel jangan kemana-mana ya. Sobat Immanuel jangan kemana-mana dan stay tune terus karena kita akan kembali lagi di Basa Basi Immanuel, Bahasana Bahas ini di Immanuel. Halo Sobat Immanuel, masih bersama kami di Basa Basi Immanuel, Bahasana Bahas ini di Immanuel. Nah, sekarang kita masuk di segmen selanjutnya, segmen kedua. Di mana kita akan membahas secara lebih lengkap dan detail mengenai apa sih hikikomori itu, kan? Mungkin teman-teman Sobat Immanuel ya, mungkin Sobat Immanuel tuh masih banyak yang bertanya-tanya, bingung ya, apa nih hikikomori, apa sih hikikomori gitu, kok aneh gitu bahasanya, itu tuh dari mana sih ya. Jadi hikikomori itu adalah sebuah pola hidup. Sebuah pola hidup yang berasal dari negeri matahari terbit. Ya, negeri matahari terbit yaitu Jepang ya. Jadi Nihongo. Ya. Arigatou gozaimasu. Nah, jadi itu tuh berasal dari Jepang dan pola hidup seperti apa sih hikikomori itu ya kan. Jadi hikikomori itu buat Sobat Immanuel dan Kak Vikaris adalah sebuah pola hidup di mana seorang manusia itu menarik diri dari kehidupan sosial bermasyarakat, tapi menarik dirinya ini tuh secara ekstrim bisa dibilang gitu ya, karena seorang hikikomori itu benar-benar memutus semua hubungan antara dirinya dan dunia luar gitu, dengan sosial, dengan masyarakat dan benar-benar gak mau kerja, gak mau sekolah, betul, dia gak mau ketemu temen, benar, gitu ya. Dia benar-benar menarik semuanya lah dari masyarakat. Jadi bahkan sama orang-orang terdekat pun dengan keluarganya sendiri, dia tuh nggak mau gitu bertemu dengan keluarganya. Mengurung di kamar ya. Mengurung diri di kamar, menjauhkan. Hampir 24 jam kayaknya. Iya, betul. Dan kalau yang sudah akut, ya. Jadi kalau yang sudah akut tuh bisa sampai dalam jangka waktu yang kita tuh kayak, kok bisa sih selama ini orang nggak keluar rumah gitu. Ya benar. Jadi kayak gitu hikikomori. Kak Doni pernah nggak sih
menarik diri dari pergaulan di antara teman-teman, kehidupan sosial bermasyarakat, pernah nggak? Kalau aku menarik diri pernah sih, tapi tidak yang menarik diri secara ekstrim dan memutus hubungan sampai sampai lost contact gitu-gitu, itu nggak pernah. Tapi kalau menarik diri kayak pengen menyendiri nih untuk sementara waktu gitu. Abis ngapain tuh biasanya? Ngapain ya, Sobat Immanuel? Ya. Ada deh gitu. Ya, ada lah pokoknya. Iya, tapi kalau setahu aku yang disebut hikikomori itu kan tadi Kak Doni bilang Kak Doni menarik diri gitu ya, gak dalam hal yang ekstrim gitu. Tetapi kalau hikikomori itu memang ekstrim. Ekstrimnya dalam arti dia nggak mau ketemu orang, nggak mau ketemu keluarga. Kadangkala kita juga punya waktu-waktu di mana kita pengen sendirian. Ya, benar. Nah, kalau hikikomori itu dia tidak mau bertemu dengan orang lain, tidak mau bergaul, menarik diri dari kehidupan sosial itu ada jangka waktunya, supaya dia bisa disebut hikikomori. Gitu. Jadi setahu aku dari pembacaan aku nih Kak Doni, 6 bulan. Kalau 6 bulan Kak Doni nggak mau keluar dari rumah, nggak mau bergaul, nggak mau kerja, nggak mau sekolah, nggak mau ngapa-ngapain. Nah itulah yang disebut hikikomori gitu. Jadi kalau Kak Doni cuma 1 hari ini kayaknya capek nih gitu kan, pengen istirahat, pengen menarik diri, ya itu belum disebut hikikomori. Itu emang habis aja energinya Sobat Immanuel, bukan hikikomori. Habis ketemu banyak orang gitu ya, apalagi kayak Kak Doni MBTI-nya apa nih Kak? Aku memang seorang introvert. Sama kayak kita atas. Iya, boleh. Iya, jadi aku tuh emang orang yang energi sosialnya tuh tidak banyak. Kalau ketemu banyak orang gitu ya, atau enggak dalam waktu yang lama, cukup lama ketemu banyak orang itu kan melelahkan banget. Dan harus butuh beberapa waktu juga untuk merecharge lagi. Betul. Nah, tapi hikikomori memang nggak ada hubungannya gitu kan dengan apa kecenderungan MBTI kita gitu ya, karena bisa jadi orang yang ekstrovert pun juga bisa menarik diri. Benar. Jadi bukan hanya orang-orang introvert gitu ya yang mudah lelah secara energi. Betul, yang bisa jadi hikikomori. Jadi itu nggak bisa disimpulkan kalau orang-orang hikikomori itu adalah orang-orang yang introvert. Betul. Iya, karena bisa siapa aja yang menjadi hikikomori itu. Betul. Dan hikikomori itu ada faktornya. Betul. Nah, ini nih kita yang akan kita bahas secara detail, yaitu ada gak sih faktor-faktor yang membuat seseorang itu menjadi hikikomori. Dan bagaimana juga seorang hikikomori itu di dalam sosial atau bermasyarakat, bagaimana pandangan atau tanggapan orang-orang, atau bagaimana dirinya memandang sosial gitu. Kalau dari pembacaan aku nih kalau di Jepang sendiri, karena ini kan tadi hikikomori aja udah bahasa Jepang gitu betul. Hiki artinya menarik. Komori di dalam, menarik diri dari dan berada di dalam. Betul. Nah, itu memang di Jepang pada tahun 1990-an. Iya betul. Tahun 90-an memang ada era, kalau di sana dibilang zaman es. Ice Age-nya Jepang, tapi itu tuh di bidang ekonomi. Betul. Nah, itu yang membuat pada akhirnya anak-anak muda tidak bisa mengekspresikan dirinya. Benar. Terus anak muda tidak bisa bekerja. Betul. Karena ada itu tadi Ice Age itu sehingga membuat anak-anak muda akhirnya di rumah aja nggak tahu ngapain gitu. Jadi karena tidak bisa menjadi sesuatu dalam masyarakat. Waduh, jadi autonya nih ya. Waduh. Iya. Jadi karena
hal itu membuat anak-anak muda di Jepang pada tahun 90-an itu jadi menarik diri. Iya, bersembunyi karena malu mungkin. Betul. Malu juga karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, nggak bisa berguna. Iya. Gitu. Nah, itu yang menjadi latar belakang sejarahnya gitu ya, adanya hikikomori. Iya, iya gitu. benar. Nah, faktor-faktornya tadi faktor-faktornya itu menurut aku ya, menurut aku tuh ada beberapa, tapi yang mau aku sebutin di sini tuh ada 3 Kak. Yang pertama itu adalah tekanan dari sekolah, pendidikan ataupun pekerjaan lah. Karena kan di sini tuh yang menjadi hikikomori itu dimulainya dari usia-usia anak muda kan. Betul. Nah, di mana usia-usia itu tuh kita kan lagi proses pencarian jati diri kan. Gitu ya. Jadi kamu masih mencari jati diri juga? Iya, masih belum ketemu jati diri saya nih. Dia nggak mau dicari kayaknya deh. Iya. Jadi karena kita sebagai anak muda itu sedang berproses kan mencari jati diri. Jadi dengan adanya tekanan dari dunia pekerjaan atau dari keluarga ya, lingkungan kita sendiri pun pressure. Ya benar. Kayak kita tuh harus dituntut untuk menjadi sesuatu gitu. Dan itu yang buat faktor yang membuat hikikomori itu kayak daripada aku dituntut menjadi ini menjadi itu, mending aku menarik diri aja lah, capek gitu dituntut ini itu. Betul. Berarti kan mungkin masih muda gitu. Kalau aku bahasain mungkin ini juga ya, disfungsi peran keluarga ya, yang betul, paling dekat dulu deh, disfungsi peran orang tua gitu ya, yang mungkin kalau dari kecil gitu ya, pressure-nya itu kan bisa jadi ketika kita udah besar jadi semakin ini kayak menumpuk. Benar. Dari kecil kita harus jadi ini, jadi A, B, C kan. Ada juga tuh tipe-tipe parenting yang seperti itu ya kan. Ada. Iya, jadi pas sudah besar jadi bingung deh jati dirinya. Karena sudah tertumpuk, sekalinya besar jadi pecah dan apa tuh? Ya pokoknya pecah. Jadinya jadi tekanan kan buat mental si anak muda tersebut dan mutusin diri untuk udahlah gue cabut aja nih dari kehidupan bermasyarakat yang penuh tuntutan ini. Iya. Gitu. Nah itu mungkin juga faktor itu ya, faktor apa itu, kita kasih nama apa ya, psikologis kali. Iya. Psikologis ya, bisa jadi juga karena trauma mungkin ya. Ya bisa. Kak Doni trauma masa kecil gitu dari orang tua, itu tadi yang saya bilang ya, disfungsi peran orang tua. Akhirnya itu ngaruh ke psikis, psikologinya anak, sehingga dia nggak mau lagi. Betul sekali. Untuk apa ya, nggak bisa menemukan dirinya gitu. Iya benar. Sehingga apapun dia didikte mungkin ya, didikte oleh orang tua, harus begini harus begitu. Jadinya ya udah deh, capek gitu ya. Melakoni hidup yang bukan miliknya gitu ya. Betul sekali. Jadinya, ya ampun, kok relate ya. Kak Doni, ini kita lagi ngebahas Kak Doni. Jangan ya. Wah, aku secara tidak sadar membahas diriku nih. Nah, itu tuh faktor yang pertama tadi. Faktor psikologis ya, stres, depresi. Dan ada juga faktor apa lagi nih kalau menurut Kak Vikaris? Bisa jadi kalau yang aku baca juga nih ya. Hikikomori itu ada 2 nih, primer dan sekunder. Primer itu yang ada kaitannya dengan gangguan kesehatan jiwa. Tetapi yang sekunder ya emang nggak ada gangguan kesehatan mental atau kesehatan jiwanya. Dia emang menarik diri aja gitu, mungkin lelah dengan kehidupan sosial. Dengan itu ya tuntutan yang ada di sekitarnya dia gitu, sehingga itu membuat dia ya udah deh, lebih baik narik diri aja gitu ya. Betul sekali. Menjalani hidup yang
menyusahkan diri karena gimana ya? Iya. Misalkan coba deh Kak Doni bayangin 6 bulan ada di kamar, mungkin cuma nonton main game gitu ya, nonton anime, baca komik, nggak mandi, ya kan, nggak makan juga bisa jadi bisa. Gitu kan. Itu kan tidak baik untuk kesehatan fisik juga kan, dan menyusahkan diri dan terlebih lagi nyusahin siapa Kak Doni? Orang tua, keluarga gitu ya. Dan orang-orang terdekatnya lah, jadi betul. susah karena sikap orang ini gitu. Iya. Dan tadi Kak Doni bilang itu anak-anak muda. Tapi sebenarnya kalau di Jepang ada juga Kak Doni yang orang-orang tua. Iya. Dan uniknya lagi memang hikikomori kebanyakan anak laki-laki. Wow. Aku baru tahu nih kalau ini. Aku baru tahu kalau anak laki-laki yang mengalaminya. Dan kurasa ini lebih banyak karena ada kaitannya dengan psikis sih, dengan psikologi, tuntutan itu ya kayaknya deh, didikan atau pressure dari orang tua atau masyarakat ya. Benar juga ya. Dan gimana ya kalau kita tuh karena dari kecil tadi itu sudah dipupuk dengan segala macam tuntutan, jadi kita tuh kayak misalnya contoh deh, kita kalau di Jepang ya, kalau di Jepang itu ada yang namanya sebuah tes untuk anak-anak muda nih yang baru-baru lulus sekolah atau kuliah, tes untuk masuk kerja. Kalau di sini tuh kayak apa ya, kayak CPNS lah contohnya. Nah di sana tuh ada tes itu yang diikuti oleh seluruh lapisan anak muda di Jepang. Tes itu dilakuin tuh untuk dapetin pekerjaan yang layak kalau di Jepang. Gitu. Ya. Jadi mereka tuh berlomba-lomba dan orang-orang yang gagal di situ kan biasanya akan kecewa tuh. Shame gitu ya. Betul. Malu, benar. Kecewa, malu karena kayak wah ini loh masa depan tuh cuma ini gitu. Dan ternyata kok nggak dapet. Nah jadi itu juga yang bisa buat anak-anak muda di Jepang sana tuh jadi menarik diri dan menjadi hikikomori. Iya benar nih aku barusan lihat contekan. Ternyata benar Kak. Iya jadi benar tuh pengalaman traumatis akan rasa malu. Betul. Malu sekali. Karena kalah. Malu karena gagal. Ya malu karena gagal karena kalah. Dan kecewa, rasa kecewa ya. Itu yang bikin faktor-faktor lainnya yang membuat orang menjadi menarik diri. Betul gitu, sekali. Nggak bisa sampai standar yang dibuat oleh masyarakat. Iya betul ya. Jadi standar yang dibuat tidak tercapai dan jadinya malu, kecewa dan segala macam. Dan ya udahlah kita perlahan-lahan tidak ini lagi. Betul, perlahan-lahan mundur alon-alon. Asal kelakon. Iya, betul. Tapi ini tidak kelakon. Iya, benar. Iya. Jadi faktornya tuh ada banyak. Banyak, betul. Banyak. Dan beberapa tadi sudah kami sebutkan dan kayaknya setelah bahas faktor-faktor ini kita juga harus bahas gimana sih pandangan terhadap hikikomori dari perspektif dari sudut pandang kita berdua nih. Sebagai orang Kristen dong tentunya. Iya. Atau enggak kita sebagai pribadi dulu aja. Sebagai pribadi. Oke, siap. Kayak sebagai anak muda deh contohnya. Sebagai anak muda. Mungkin mulai dari Kak Vikaris dulu pandangannya soal hikikomori. Ini soal, semoga sih saya berharap ini nggak tren ya. Ini jadi tren. Betul. Sekalipun memang ini terjadi di Jepang, bukan berarti tidak terjadi di sekitar kita juga. Saya punya kenalan juga yang punya, kalau dilihat dari ininya, dilihat dari ciri-cirinya, terus faktornya tadi ya. Kayaknya dia hikikomori nih gitu. Tapi mungkin kalau buat aku sendiri, aku nggak mau ngejudge. Nggak mau ngejudge orang ini karena
mungkin dia punya story behind kenapa dia menarik diri gitu kan, kenapa dia nggak mau berelasi lagi dengan orang lain, dengan keluarganya gitu. Tapi saya sebenarnya ya sedih, tapi juga gimana ya caranya gitu loh, caranya supaya dia bisa ini lagi gitu loh, bisa kembali lagi bersosialisasi. Karena kan kita ini kan makhluk sosial. Betul. Kalau gak ketemu orang, menarik diri di hutan selama berbulan-bulan aja, kita kan pasti stres banget gitu kan. Banget sih. Pasti ada sesuatu yang terjadi lah pada tubuh kita, pada kesehatan mental kita gitu kan. Nah, jadi gimana caranya supaya aku berusaha cari tahu gimana caranya untuk menarik lagi orang-orang yang kembali gitu ya, kembali orang-orang yang hikikomori ini itu kayak gimana, tanpa punya intensi untuk menjudge mereka gitu, untuk pilihan hidup mereka. Betul. Gitu. Karena emang orang-orang yang sudah terlanjur menjadi hikikomori itu tuh emang justru nggak boleh dijudge kan. Karena dengan kita ngejudge kayak apa sih lu, itu mah lu cuma mager keluar rumah kayak gitu tuh kayak malah tambah ini dong dia ya. Tuh kan emang jahat tuh. Sosial tuh emang jahat gitu. Benar. Iya, jadi malah menarik. Benar. Ternyata tidak nyaman gitu betul, ada di lingkungan yang sangat judgmental gitu. Iya. Kalau Kak Doni sendiri sudut pandangnya gimana Kak? Kalau aku sebenarnya kurang lebih nggak beda jauh sih ya sama Kak Vikaris, dan aku juga punya pengalaman soal hikikomori ini, yang mana aku yang hampir menjadi salah satu hikikomori. Jadi hikikomori ini kan emang kalau di tempat asalnya ya, dia tuh emang justru jadi tren di sana kan. Jadi orang-orang tuh, anak-anak mudanya jadi mengikutinya gitu, kayak ya udahlah kalau nggak bisa skip aja gitu, mending narik. Nah, aku juga pernah ada di posisi itu saat COVID. Nah, saat COVID. Nah, di COVID semakin sulit ya. Betul. Dan saat COVID kan ya kita semua hikikomori karena nggak boleh keluar rumah dong. Kalau keluar rumah kita melanggar. Tapi kan itu karena keinginan sendiri ya. Iya, betul. Maksudnya menarik diri karena kita. Iya. Kalau COVID kan situasi. Gitu. Tapi situasi itu justru semakin memperparah. Nah, itu. Jadi yang aku alamin itu sudah karena situasinya. Ditambah lagi aku tuh kan emang gimana ya? Orangnya tuh gampang kecewa gitu. Jadi emang mellow sebenarnya aku tuh. Jadi kalau kayak mendengar kata-kata yang terlalu menyakiti, menusuk kayak kok bisa sih dia ngomong gitu ke aku, terus kayak jadinya udahlah nggak mau out ini gitu ya. cabut gitu. Di rumah aja, mending di rumah nyaman gitu. Dan benar-benar waktu itu tuh benar-benar kerasa nggak damai aja gitu, kayak mau ketemu orang, ngelihat orang rumah tuh kayaknya pengen masuk kamar lagi deh, mau keluar ngelihat orang curiga gitu. Udah curiga duluan. Kayak nih pasti ntar ditanyain, kok baru kelihatan, kamu ngapain aja selama ini, kayak gitu tuh. Emang. Tapi sekarang Kak Doni gimana? Sekarang sudah tidak dong, aku berhasil mengeluarkan diri. Cope up. Iya betul. Cope up ya. Dan karena dukungan teman-teman juga sih, orang-orang terdekat aku tuh yang terkasih orang-orang tersayang. Mereka tuh nggak berhenti mencoba gitu buat menarik paksa. Iya, karena kan kalau cuman kayak ditarik-tarik kayak halus-halus gitu ya. Kayak ayolah gini, tapi mereka tuh sampai yang datang gitu kayak benar-benar ditunjukin ya, ada aksi nyatanya gitu. Jadi memang saya diseret keluar dari zona hikikomori itu. Ya, dan itu sih kita tuh emang butuh kehidupan bersosial tuh seperti itu. Kita
butuh karena gak kita bisa sendirian, betul ya. sekali. Kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Iya gitu. betul. Mau nggak mau kita tetap butuh orang ya, lain ada di sekitar sekali. kita. Iya, tapi Kak Doni tadi cerita seperti itu, pengalaman pribadi ya, pengalaman sendiri, dan sebenarnya buat teman-teman atau sobat Immanuel juga, kita ini bukan tayang, taping di tanggal berapa nih Kak Doni? Di tanggal 13 Oktober. 13 Oktober ya. 13 Oktober. Nah, 3 hari lalu, tanggal 10 Oktober itu adalah hari peringatan kesehatan mental dunia. Oh, gitu. Jadi ini karena hikikomori ini kan kayaknya agak relate to the mental health ya, mental health issue gitu kan. Betul, tadi kita lihat ada faktor-faktor psikologi di sana. Benar. Nah, jadi mungkin ini bisa menolong sobat Immanuel juga nih Kak Doni, buat para penonton setia, sobat basa-basi ya. Siapa tahu ada yang punya simptom kecenderungan kayaknya saya pengen lebih senang menarik diri gitu dalam jangka waktu yang panjang dan ekstrim. Nah, ini bisa jadi reminder buat teman-teman untuk kayaknya ada nih teman saya gitu. Gimana caranya supaya kita bisa menarik mereka kembali gitu yang seperti yang sudah temannya Kak Doni lakukan gitu kan. Lakukan ke aku gitu. Iya gitu. Jadi ini topik ini meskipun jauh dari negeri matahari. Dari negeri matahari terbit. Ya. Tapi juga bisa ke negeri apa nih? Indonesia negeri batik gitu ya. Iya. Negeri banyak pulau gitu. Jadi juga sangat relate untuk kehidupan kita gitu kan. Supaya teman-teman jadi lebih conscious, lebih aware dengan keadaan di sekitar, dengan keluarga, keadaan di teman-teman sekolahnya atau bekerjaannya. Pokoknya orang-orang terdekat kita. Dan bahkan mungkin diri sendiri, diri sendiri untuk lebih berusaha untuk menjaga kesehatan mental kita masing-masing. Betul. Dengan tadi pressure yang ada di sekitar kita. Gitu sih Kak Doni. Nah gitu Sobat Immanuel. Jadi sudah kita bahas kan kayak jadi gini hikikomori itu. Terus ada pengalaman juga dari temannya Kak Vikaris dan pengalaman pribadi dari aku yang hampir pernah menjadi salah satu hikikomori. Itu tuh buat kita menjadi tahu gitu kan kayak bagaimana cara untuk mengatasi hikikomori itu dengan bantuan-bantuan dari sekitar dan diri kita sendiri. Atau mungkin bantuan dari orang-orang yang ahli, misalkan pergi ke psikolog atau ke psikiater gitu kan. Kadang-kadang kita kalau di budaya kita, semoga enggak ya, budaya kita kalau ada orang yang pergi ke psikolog langsung dijudge gitu kan, atau langsung di stigma, padahal saat ini kalau kita pergi ke psikolog sama aja seperti kalau kita lagi sakit perut pergi ke dokter. Karena tubuh kita yang sakit. Betul. Tapi kalau kita pergi ke psikolog, ya berarti ada sesuatu yang sakit di dalam mental kita atau jiwa kita, dan itu perlu ditolong. Dan itu sama lah, nggak ada hierarkinya. Betul. Jadi jangan ragu untuk pergi meminta bantuan dari profesional gitu, psikolog profesional. Betul. Psikolog atau psikiater. Betul. Nah, jadi itu Sobat Immanuel, hikikomori itu seperti yang tadi sudah kita bahas. Dan selanjutnya kayaknya kalau kita cuman bahas dari perspektif anak muda aja, kayaknya kurang deh. Aku kelihatannya masih muda ya? Iya, muda banget. Makasih. Itu aku deh. Wajahnya tua ya. Kita nggak afdol gitu. Kalau di basa-basi Immanuel tuh cuman bahas dari satu perspektif. Jadi setelah ini kita tuh akan bahas hikikomori dari sudut pandang iman kekristenan. Boleh. Pasti makin seru dong, kayak, wih, emang ada ya hubungannya
Kayaknya nggak ada deh kayak ya. Jadi kita akan bahas. Jadi stay tune, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di Bahasa Basi Immanuel, bahas sana, bahas sini di Immanuel. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi bersama aku Doni dan Kak Vikaris di Bahasa Basi Immanuel, bahasana bahas ini di Immanuel. Nah, kita sampai di segmen ketiga. Sebagaimana di segmen kedua tadi kita tuh udah bahas hikikomori dari perspektif anak muda pada umumnya gitu, secara umum ya. Dari riset-riset kita juga. Betul, dari riset-riset kita yang sungguh dalam. Dalam lah ya. Gitu wah, ya. Wah, ini kalau sama Kak Vikaris emang ada nyanyi-nyanyi tipis ya. Nah, itu tuh tadi setelah membahas dari sudut pandang sosial pada umumnya, kita akan membahas dari sudut pandang iman kekristenan. Hikikomori itu apa dan bagaimana kekristenan memandang itu? Bagaimana kekristenan memandang hikikomori dan bagaimana jika ada orang lain yang terindikasi atau terlanjur menjadi hikikomori, kita tuh sebagai orang Kristen harusnya ngapain harusnya gitu ya? Berbuat apa kepada orang itu. Nah, tapi karena ini itu sudut pandangnya kekristenan, saya kan orang Kristen ya? Iya, betul. Tapi ada yang lebih spesialis di bidangnya. Waduh. Tahu dong siapa? Masa nggak tahu? Jadi mungkin aku langsung serahkan kepada kakak cantik di sebelah aku. Aduh, cantik. Dipuji. Aku jarang memuji orang. Ya, jadi langsung aja Kak Vikaris. Aku mungkin kembali ke kata pertama ya, hikikomori. Hikikomori itu kan withdrawal, social withdrawal, atau menarik diri. Sebenarnya Kak Doni dan Sobat Immanuel yang ada di manapun, menarik diri itu bukanlah sesuatu yang salah pertama. Karena kalau kita baca kesaksian Injil melalui Yesus, Yesus pun pernah menarik diri, gitu ya. Menarik diri, teman-teman bisa baca di Markus pasal 6 yang ayatnya yang ke-31. Dibuka teman-teman. Iya. Kalau mungkin tidak percaya. Kalau tidak percaya, saya baca ya. Kalau masih supaya ragu, percaya. Nah, dibacakan langsung nih oleh Kak Jadi Markus 6 ayat 31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Jadi Tuhan Yesus pun pernah menarik diri ke tempat yang kecil, terpencil, yang tidak ada orangnya, yang tidak ada gerombolan orang banyak. Biasanya kan dia didatangi oleh gerombolan orang banyak. Dan saat tertentu Tuhan Yesus pun butuh menarik diri, butuh waktunya sendiri gitu ya, untuk dia istirahat, karena tidak mungkin kan dia terus-menerus melakukan mujizat, dia terus-menerus bertemu dengan banyak orang. Jadi dari Yesus ini kita bisa melihat bahwa ada kalanya pun kita perlu beristirahat, perlu mempunyai waktu sendiri gitu ya. Gitu. Dan itu tidak salah. Tetapi yang menjadi catatan gitu ya, dari tadi kita di segmen 2 udah bahas bahwa hikikomori ini dalam kebiasaannya di Jepang itu dilakukan secara ekstrim, bahkan dalam jangka waktu yang panjang. Gitu ya. Nah, itu tidak disebut gitu ya. Maksudnya tidak ada tuh yang di dalam kesaksian Injil yang mengatakan bahwa
ya udah istirahat terus gitu atau ya udah kita menarik diri terus, nggak ada yang kayak gitu gitu ya. Tuhan pun melakukan sesuatu, Tuhan pun berkarya, Tuhan pun bekerja, dan di dalam karyanya dia di dunia dia juga bertemu dengan banyak orang yang menolak dia gitu ya, yang mungkin kalau tadi balik lagi bahas hikikomori yang berdasarkan riset kita karena ditolak gitu ya, karena pressure dari luar itu membuat kita malu, membuat kita kecewa gitu ya. Nah, di dalam kesaksian Injil kan kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus pun berhadapan dengan orang-orang yang menolak dia gitu loh, tetapi itu tidak membuat dia ya marah atau ya membuat dia pada akhirnya menarik diri untuk selama-lamanya gitu ya. Justru itu malah membangkitkan semangat dia untuk terus memberitakan kabar tentang kerajaan Allah gitu. Betul. Nah, mungkin aku mau ngutip lagi nih. Oh, boleh dong, boleh banget dong. Banyak kutipan-kutipan ayat biar Alkitab semakin gitu ya. Tercerahkan nih anak-anak muda yang mendengarkan podcast dan tayangan ini. Nih, aku baca dari Pengkhotbah 2 ayat 23. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan apa yang dikerjakannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Ini pun sia-sia. Jadi sekalipun gitu ya, aku nggak tahu sih pengalaman pribadinya Kak Doni gimana, dan mungkin ada pula Sobat Immanuel yang menyaksikan ini, kok kayaknya kalau berhadapan dengan dunia, dengan realitas, dengan orang-orang gitu ya yang mengecewakan, itu kan membuat kita murung gitu ya. Ya udah deh, lebih baik sendirian aja gitu ya. Nah, tetapi tadi dikatakan itu pun sia-sia juga. Jadi kalau kita mau selama-lamanya gitu ya menarik diri, ada untungnya nggak? Iya, betul. Apa untungnya? Gimana Sobat Immanuel? Ada untungnya kah? Karena meratapi gitu loh. Iya, betul. Karena ya itu tadi di Alkitab pun mengatakan kalau itu tuh sia-sia gitu, juga kan? Gitu ya. Gitu. Jadi memang saya suka dengan ayat dari Pengkhotbah pasal 3 gitu ya. Itu ada lagunya nih kan. Tipis-tipis ya. Boleh. For everything there is a season. Jadi untuk segala sesuatu itu pasti ada masanya. Gitu ya. Ada masanya kita berduka, ada masanya lahir, ada masanya senang, ada masanya bersedih gitu ya. Jadi kalaupun kita berhadapan dengan ya itu tadi ya, kenyataan yang mengecewakan gitu ya, ataupun bahkan yang menyedihkan, ingatlah bahwa itu ada masanya gitu loh. Ada perubahan musim dalam kehidupan kita, sehingga itu tidak membuat kita jadi menarik diri untuk selama-lamanya gitu ya, atau dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin itu sih. Itu dalam banget ya ternyata ya. Kalau dari aku tidak menyangka akan sedip itu kalau dari sudut pandang Kristen. Nah, lalu kemudian bagaimana jika ada orang lain yang mengalami hal tersebut, kita tuh menyikapinya sebagai pemuda Kristen lah ya, atau orang Kristen. Bagaimana kita menyikapi orang yang mengalami hal-hal tersebut gitu. Iya. Mungkin aku mau nanya kembali nih ke Kak Doni gitu ya. Boleh. Karena kan tadi Kak Doni cerita bahwa Kak Doni punya simptom. Punya masa di mana Kak Doni ngerasa kok kayaknya aku sudah menjalani ini, hikikomori ini. Menurut Kak Doni, ketika lagi mengalami itu, yang Kak Doni inginkan apa? Dunia menjadi lebih baik gitu ya, dalam seketika. Agak sulit. Tapi kalau aku ya, yang sempat hampir menjadi salah satunya sebagai itu tuh kita tuh harus bersyukur Sobat Immanuel, karena kita itu menjadi orang Kristen. Karena kan mungkin kalau di Jepang sana kan
kita nggak tahu ya apa kepercayaan mereka yang kepada siapa gitu. Nah, kita tuh harus bersyukur kita tuh menjadi orang Kristen dan mempercayai Tuhan Yesus gitu. Kita punya sosok yang kalau kita berada di dalam situasi-situasi seperti tadi ya, kayak kecewa, sedih, marah dan apapun itulah yang kepada masyarakat dan sosial tuh sebenarnya tanpa kita sadari kita menyerah pun Tuhan tuh nggak bakal menyerah buat kita. Di saat kita berpikir udah berakhir semuanya, tapi itu tuh Tuhan di atas sana tuh masih bekerja loh. Atau mungkin Tuhan juga ada di sini. Ya betul. Di dalam hatimu, di dalam hatiku, Tuhan ada di sekitar kita. Ya, Tuhan ada di mana-mana. Iya, tidak hanya ada di atas ya. Jadi pun juga aku jadinya nganggep teman-teman aku yang menolong aku itu tuh juga udah bagian dari rencana Tuhan gitu. Jadi kita tuh sebagai orang Kristen menghadapi itu, ya kita tuh harus ingat bahwa Tuhan tuh ada loh. Kita tuh harus harus melakukan apapun yang membuat orang itu tuh nggak jadi menjadi hikikomori itu dengan bantuan Tuhan. Kalau aku gitu sih. Iya, jadi tadi Kak Doni bilang Tuhan tetap bekerja. Tuhan gitu tetap ya. bekerja. Tuhan tetap menarik kembali. Yang menarik kembali itu bukan hanya orang-orang, tetapi melalui mereka Tuhan memakai. Betul. Mereka untuk menarik Kak Doni kembali. Gitu. Yang tadinya menutup diri, akhirnya kembali membuka dirinya. Gitu ya. Nah, tadi aku sempat dengar gitu ya, Kak Doni bilang Tuhan tetap berkarya. Aku pernah lihat satu kayak quotes gitu. Ada di Pinterest, mungkin teman-teman bisa cek gitu. Boleh, ya. Teman-teman ya. Ini aku sambil lihat ya. Boleh. Teman-teman juga kalau mau lihat boleh. Boleh banget tuh. Penting ada paket internet ya. Atau wifi atau hotspot pinjam siapa lah gitu. Iya. Di sini dikatakan gini. When Elijah said, "Lord, I want to die." Ini ketika di teman-teman bisa lihat di dalam Satu Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 13. Nanti konteks ceritanya juga teman-teman bisa baca sendiri. Tetapi di sana dikatakan Elijah wants to die. Jadi dia pengen mati gitu ya. Dia pengen mati aja saking dia udah sudah capek, sudah lelah. Gitu ya. Nah, ini adalah nabi besar yang mengatakan itu ya. Dia pengen lebih baik mati saja. Tetapi di dalam meme itu yang tertulis selanjutnya adalah when Elijah said, "Lord, I want to die," God gave him the strength to live. Tuhan memberi dia kekuatan untuk hidup. Ya. Depression is real. Depresi itu adalah nyata. But so is God. Tetapi Tuhan juga nyata. Betul sekali. Anxiety is real. But so is hope. Tadi dibilang depression or anxiety gitu ya. Tetapi mungkin juga pressure is real. Kita nggak bisa menahan orang menekan kita. Betul. Atau apalagi ya tadi shame, malu gitu ya karena gagal, karena failure is real gitu. Tetapi so God is also real gitu ya. Tuhan pun juga nyata gitu. Tuhan pun juga ada gitu ya. Tadi ya yang Kak Doni cerita, Tuhan pun juga tetap bekerja, Tuhan pun juga tetap berkarya gitu ya. Jadi sekalipun memang kita harus dihadapi dengan rasa malu, dengan kekecewaan, dengan kemarahan, dengan trauma, dengan luka batin gitu ya. Yang membuat kita pada akhirnya lebih baik saya menarik diri saja, tidak mau membuka diri lagi. Remember,
that God also real gitu loh. Tuhan pun juga nyata gitu ya, dan Tuhan pun tetap menolong gitu ya. Tuhan pun tetap ada di sana gitu, Kak Doni. Oke. Jangan sedih dong. Iya, aku mendengarnya terharu nih. Iya. Jadi pengen nangis. Ya, tapi jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai teman, kalau teman-teman mempunyai orang yang mungkin sedang kolega ya yang lagi atau orang terdekat atau mungkin juga nggak begitu dekat, tapi teman-teman merasa dia lagi mengalami hal-hal yang tadi kita sudah bahas hikikomori itu, teman-teman tuh jangan ragu loh, bisa jadi tuh teman-teman adalah alat yang sedang dipakai Tuhan untuk membantu orang yang sedang mengalami hal tersebut. Minimal tidak menjudge ya. Iya betul. Tidak, iya itu. Karena tadi Kak Doni bilang juga bahwa untung kita orang Kristen gitu ya. Benar. Tapi bisa jadi loh orang Kristen justru memakai kata-kata dalam Alkitab gitu ya untuk melegitimize gitu untuk menyalahkan gitu ya. Ini kamu sih nih kurang beriman gitu ya. Emang ada ya Kak? Ada yang kayak gitu gitu ya. Kamu kurang beriman, kamu kurang berdoa, kurang apa, kurang ini, kurang itu gitu ya. Tapi semoga kita nggak seperti itu ya Sobat Immanuel. Semoga jangan sampai kita menjadi seperti itu. Iya betul. Nah, selanjutnya kita mungkin akan mendengar sebuah closing statement mungkin dari Kakak Vikaris ini mengenai hikikomori dan kekristenan. Iya. Jadi silahkan Kak Vikaris, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Mungkin aku mau mengulang kali ya, mengulang apa yang tadi ku baca dari kisahnya Elijah. Boleh. Dan itu karena sejujurnya Kak Doni itu juga sangat menguatkanku. Aku sering juga memposting ini di status WhatsAppku. Beberapa kali lah aku posting, ku repost juga karena memang ada kalanya gitu ya di dalam kehidupan kita rasanya kok melelahkan sekali gitu. Betul. Ya, melelahkan sekali dan kayaknya udahlah berhenti aja gitu ya. Dan ini kalimat ini sangat menguatkanku gitu ya, bahwa seorang nabi pun juga pernah punya pikiran untuk ya udahlah lebih baik sudah selesai saja gitu. Tetapi yang selanjutnya gitu ya, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti, Tuhan terus berkarya, Tuhan terus menarik kita kembali, Tuhan memeluk kita kembali, bahkan Tuhan menangis bersama kita gitu ya. Kalau masa-masa yang musim hidup ya tadi kan, musim hidup yang kita alami itu sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak menyenangkan, penuh dengan luka, penuh dengan trauma, Tuhan pun berada di sana dan Tuhan pun memberi daya lenting, daya resilience bagi kita untuk bukan hanya bertahan tetapi kembali lagi gitu loh. Betul. Jadi kalau tahu kan ya daya lenting ya. Jadi dilempar terus dia balik lagi gitu ya. Jadi sekalipun ada kalanya dia tidak di bawah tetapi dia kembali bangkit lagi gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi closing statementku. Aku akan bacakan lagi ya buat Kak Doni dan buat Sobat Immanuel sekalian. Sekali lagi. When Elijah said, "Lord, I want to die," God gave him the strength to live. Depression is real, but so is God. Anxiety is real, and also problem gitu ya is real. Hikikomori is real. But so is hope. Gitu. Semoga ini menolong Sobat Immanuel. Amin. Wah, sangat tepuk tangan dulu boleh gak sih? Boleh dong. Tepuk tangan dong. Ya, itu tuh sangat-sangat menggugah hati untuk kita semua kan. Dan bagaimana
Sobat Immanuel setelah mendengar sudut pandang dari iman kekristenan, jadi lebih yakin kan kalau Tuhan tuh ada dan selalu bersama dengan kita apapun yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu kita akan menyampaikan info-info terkait jadwal podcast dan juga ucapan untuk mengakhiri episode kali ini. Dan untuk episode-episode selanjutnya yang akan tayang ke depannya. Jadi jangan kemana-mana dong, tetap di Basa Basi Immanuel, Basana Basini di Immanuel. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi bersama aku Doni dan Kak Vikaris di Basa Basi Immanuel, Basana Basini di Immanuel. Nah, kita sudah sampai di segmen terakhir nih, Kak Vikaris. Boleh, silahkan diminum. Haus soalnya tadi kita habis berbincang-bincang panjang lebar. Sudah segar. Jadi aku pengen ngasih tahu beberapa info-info, poin penting yang akan disampaikan mengenai jadwal podcast ini. Podcast ini tuh tayang setiap hari Selasa di minggu ketiga di tiap bulan. Jadi tiap bulan tuh ada episode baru di hari Selasa minggu ketiga. Jadi teman-teman jangan sampai lupa. Jadi setiap udah ganti bulan minggu ketiga, ada episode baru nih dari Basa Basi Immanuel. Bahas apa lagi ya? Bahas apa ya gitu. Karena kan tidak terduga kan, kayak tiba-tiba kita bahas hikikomori gitu, kayak sungguh sebuah ketiba-tibaan. Ya, semoga tetap memberkati ya. Betul. Dan aku untuk menutup kali ya, aku ingin mengulang yang tadi telah disampaikan oleh Kak Vikaris. Itu tuh bagus banget kata-katanya, bahwa semua itu tuh hikikomori itu nyata, kekecewaan itu nyata, sakit hati itu nyata, dan trauma itu nyata. Tapi begitupun dengan Tuhan, Dia juga nyata dan sama. Dia tuh ada loh, dan kita tuh bisa selamat dan tidak terjerumus. Tetap ditarik kembali untuk menjadi karya-karyanya yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi teman-teman tuh harus seperti itu, jangan menyerah dengan keadaan, karena harus ingat bahwa Tuhan itu nyata dan ada, gitu ya. Amin. Kak, kira-kira. Nah, jadi untuk episode hari ini mengenai hikikomori cukup panjang ya, dan kita sudah sampai di akhir episode. Sedih sih, tapi kan jangan lupa bulan depan ada lagi. Selasa minggu ketiga. Selasa minggu ketiga, ingat tuh, Selasa minggu ketiga. Catat. Ada yang punya papan tulis atau buku harian. Ya, buku harian. Kalau masih ada yang punya buku harian, dicatat semua di mana. Di mading, kalau ada mading di rumahnya atau di sekolah, pokoknya dicatat. Ya, jadi cukup sekian podcast Basa Basi Immanuel hari ini. Dan sampai ketemu. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan sebelum itu terima kasih juga kepada Kakak Vikaris. Yang arigatou gozaimasu. Terima kasih. Dan untuk teman-teman di belakang layar, banyak tuh. Ada 7.810 orang di belakang sana jauh itu.
Jadi itu aja sih. Jadi sampai bertemu kembali di episode lain dari Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Bye. Dadah.